Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Oke, untuk mengawali proses belajar mengajar kita di pagi ini, mari kita berdoa dan salah satu dari kalian pimpin. Silakan ya. Baik teman-teman, Pak Guru, sebelum kita mulai dengan aktivitas belajar kami di pagi hari ini, kita berdoa mulai. Tuhan, kami akan belajar, untuk itu kami minta Tuhan ambil bersama-sama dengan kami dalam ruangan ini. Kami berdoa biar semua itu berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya. Oke, bagaimana dengan kelas? Tadi sudah sapu? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Izin, Pak. Ada kabar dari mereka? Ada, Pak. Ejan kenapa Ejan? Kalau Sepi? Oke, untuk Ejan dia sakit apa? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Oke, begini. Nanti sepulang dari sekolah ini kalau ada kesempatan kita jenguk dia ya. Iya, Pak. Ya. Kalian siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke, siapkan alat tulis kalian. Oke, sebelum kita mengawali proses belajar, mari kita menyanyikan satu lagu wajib, lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, ya. Dan saya harapkan untuk kalian Oke, Pak Guru harapkan untuk kalian semua berdiri, Oke, silakan duduk kembali. Oke,
Pak Guru akan tampilkan sesuatu, gambar, dan silakan kalian buat ya. Bisa? Bisa. Oke, ini gambar makanan. Makanan apa? Sate, Pak. Sate apa? Sate ayam. Ya. Siapa yang bisa tahu untuk bahan-bahannya? Oke, silakan. Bahan-bahannya adalah daging ayam, Ya, daging ayam, kemudian kacang, kecap dan saus, kecap dan saus, terus bawang merah, rica, dan jeruk. bawang merah, rica, dan jeruk. Ada lagi yang ditambahkan? Mungkin di alatnya? Ada Pak. Silakan. Tusuk lidi sama? Iya, tusuk sate dengan Piring. ada di situ. Oke, beri aplaus buat teman kalian. Ya, satu lagi ya. Ini, yang ini ada yang tahu? Silakan, Farel. Itu gado-gado Pak, bahan-bahannya ada kacang panjang, kangkung, ketimun, lontong, tahu, telur, sama kacang tanah dengan tahu gitu. Ada lagi yang tambahkan? Japet mungkin? Eli? Ada Pak. Ya silakan. Apa? Terasi. Oh, peralatan piring. Oke. Ya, beri aplaus buat teman saya. Ya, ini adalah gambar-gambar dari Makanan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita di pagi ini yaitu kalian harus dapat membuat teks prosedur secara lisan atau secara tertulis berkelompok sesuai dengan konteks. Kemudian kalian dapat menyajikan dengan berbagai model presentasi. Ya, tadi adalah tujuan pembelajarannya. Oke. Ada yang tahu ini? Apa ini? Mie. Oke. Yang ada di hadapan kalian tadi yang Pak Guru kasih adalah mie. Ya. Apa kalian pernah memasak mie? Atau jangan ada yang belum makan mie? Nah, sudah. Pagi tadi kalian sarapan apa? Ada yang sarapan mie? Ada. Siapa? Sarapan betul ini. Oke. Ya. Apa bahan dan ini dan alat yang Oke, bagaimana cara kalian membuatnya? Ada yang bisa? Yang pagi tadi sarapan mie, oke, yang sarapan mie. Ya, terus rendam mie. Setelah itu tuangkan bumbu dan kemudian
diaduk hingga merata. Setelah itu disajikan, siap untuk Sajikan. Oke. Untuk lebih jelas, coba kalian perhatikan baik-baik. Kalian lihat langkah-langkah yang biasanya ada di bungkusan ini. Coba lihat bagian belakang. Sudah lihat? Ada? Coba yang lain tunjukkan. Eli. Coba dilihat ini. Langkah-langkah untuk memasaknya. Ya, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Oke, perhatikan baik-baik. Ini Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Silahkan kalian disimak baik-baik, ya. Oke, silakan perhatikan video yang akan Pak Guru tayangkan untuk kalian. Kalian simak baik-baik, ya. Saya Siswa Alia mau mengatakan prosedurnya saya berdua dengan kata cara membuat produk. Oke, kita adalah sebuah tayangan video tentang cara membuat papeda dari tepung. Ya, di sini ada pertanyaan untuk kalian. Apa pendapatmu setelah menyimak video tersebut? Ada yang mampu untuk menjawab? Ya, silakan Mario. Ya, dari hasil menyimak video ini saya bisa mengetahui bagaimana cara membuat papeda dari tepung sagu. Iya, di upload buat ada yang mau tambahkan? Tidak ada, ya kita lanjut. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan bahan dan alat yang digunakan dalam video teks prosedur tersebut. Oke, silakan Maya. Alat berbahan mangkok, gelas, panci, telepon, sendok. Dengan Sendok. itu adalah alat. Bahan Banyak tepung sagu dan air. Oke, beri aplaus buat teman-teman. Ya, untuk pertanyaan ketiga, apa tujuan dari video teks prosedur tersebut? Ada yang mampu? Oh ya, silakan Captain. Dalam video teks prosedur untuk mengetahui cara pembuatan papeda dari tepung sagu yang disertai dengan langkah-langkah pembuatan. Iya, ada juga yang mau tambahkan?
Tidak ada? Beri hapus buat Yafet. Oke, tadi adalah kalian sudah menyimak video. Sekarang kita masuk ke inti pelajaran, yaitu di sini tentang teks prosedur. Apakah ada yang bisa menjawab apa itu pengertian dari teks prosedur? Ayo Pak. Ya silakan. Teks prosedur adalah untuk menjelaskan bagaimana dibuat atau dilakukan melalui langkah. Oke. Ya, pengertian dari teks prosedur yaitu membuat sesuatu dengan menggunakan langkah dan harus mempunyai tujuan. Oke. Untuk ya, tadi teman kalian Maya sudah sempat memberikan pengertian tentang teks prosedur, yaitu teks prosedur adalah jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan cara mencapai sesuatu melalui langkah-langkah atau tahapan yang berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, Pak Guru harapkan kalian simak baik-baik yang ini, dan yang baru tahu Pak Guru harapkan untuk dicatat ya. Oke, adapun tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Itu merupakan tujuan teks prosedur. Dengan kata lain, teks prosedur digunakan untuk menguraikan satu persatu bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dicapai. Salah satunya contoh dari yang kalian lihat video tadi. Tadi video apa? Cara membuat papeda. Kalian sudah lihat itu. Terus tadi yang Pak Guru kasih juga mie. Pasti kalian tidak setiap hari juga, tapi ya kadang-kadang pasti kalian makan mie. Dan pasti itu kalian masak sendiri. Oke? Ada pertanyaan untuk tujuan teks prosedur ini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, di sini untuk ciri umum teks prosedur. Jadi ciri umumnya di situ ada tujuan kegiatan. Kemudian ada alat dan bahan atau material yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu barang. Seperti yang contoh tadi di video sebelumnya, ya toh? Ya. Pembuatan papeda tadi ada alat. Tadi seperti Mayang tadi, teman kalian Mayang menyebutkan alat, sedangkan teman kalian Rina menyebutkan bahan. Terus untuk langkah-langkah tadi siapa yang bantu sebutkan tadi? Untuk video tadi langkah-langkahnya? Ya. Kemudian ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi. Itu memang penting. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik dalam melakukan sebuah teks prosedur. Jadi yang awal tidak boleh harus kita atur ke tengah atau ke belakang, itu tidak boleh. Yang ada hasilnya nanti tidak tercapai atau tidak jadi. Ambil contoh saja, mie yang kalian bawa terus kalian masak. Seandainya
kalian dahulukan mie dan bumbu, air dari belakangan, mie pasti hasilnya tidak Baik. mungkin jadi, tapi mie pada saat kalian masak tidak sesuai dengan hati dan perasaan kalian. Oke? Mungkin ada yang bisa mengambil contoh yang lain? Saya Pak, Ya. saya pendapat Hah? juga papeda kalau air banyak juga tidak bisa ini. Iya, betul sekali. Iya. Yang ada bukan papeda tapi bubur. Iya toh? Iya. Ya kan bukan jadi papeda tapi seperti lem. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada struktur teks struktur teks prosedur. Ya, satu ada tujuan. Jadi di situ ada yang harus kita capai. Salah satu contohnya kita mau memasak papeda. Tujuannya di situ. Toh? Nah, kemudian dari tujuan itu kita harus memerlukan alat dan alatnya apa saja, kemudian bahannya apa saja. Nah, setelah semuanya sudah ada, baru kita menuju ke bagian ketiga, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini cara membuatnya. Nah, seperti yang tadi yang sempat disebutkan oleh teman kalian David, itu adalah langkah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, di sini dalam membuat teks prosedur kita harus memperhatikan ada unsur kebahasaan. Di mana unsur-unsur kebahasaan di sini yaitu ada partisipan manusia. Nah, ada kata kerja, ada kata penghubung, ada kata keterangan dan kalimat perintah. Nah, untuk partisipan manusia itu Pak Guru kasih contoh. Kalian duduk di dapur melakukan aktivitas memasak. Orang yang memasak itu yang diartikan dengan partisipan manusia. Jadi seperti orang yang mengendarai motor, terus pokoknya orang yang melakukan sesuatu, itu yang disebut dengan partisipan Manusia. atau kata ganti dari manusia. Bisa dipahami? Bisa. Contoh seperti sekarang, Pak Guru di sini sebagai Pak Guru. Nah, Pak Guru itu adalah partisipan Manusia. Kalian di sini sebagai peserta didik. Nah, berarti kalian yang partisipan manusia untuk peserta Didik. Oke, kita tinggalkan partisipan manusia. Sekarang kita masuk ke kata kerja. Ada yang tahu contoh-contoh dari kata kerja? Oke, kalian melakukan sesuatu itu yang disebut dengan kerja. Contoh, kalian menulis, memasak, kalian sedang belajar, itu yang disebut dengan kata Kerja. Coba, ada yang bisa kasih contoh yang lain? Selain tadi memasak, selain menulis, apa? Tina? Rina mungkin? Ya, silakan Nino. Kata yang membutuhkan aksi. Kata yang membutuhkan aksi. Ya, itu merupakan pengertian dari kata Kerja. ya. Kalau contohnya tadi seperti orang yang melakukan memasak, itu yang termaksud contoh dari kata kerja. Oke, kita tinggalkan kata kerja, kita masuk ke kata penghubung. Siapa yang bisa tahu contoh-contoh dari kata penghubung? Ya, silakan Yafet, angkat tangan. Apa atau yang ada lagi yang lain? Bagaimana, Apa mengapa, terus Dan
di mana, Kenapa? ya itu merupakan contoh-contoh dari kata penghubung. Dan, dengan, serta, bila, itu semua merupakan contoh dari kata penghubung. Oke, setelah kata penghubung, di sini ada kata keterangan. Ada yang bisa kasih contoh kata keterangan? Hendrik mungkin? Kata keterangan di situ dia seperti kata penghubung, tapi dia lebih menerangkan. Contohnya dengan kata dengan, kata sehingga, kata secara, sampai. Ada lagi? Lalu. Hah? Bagaimana bahasa? Jangan malu-malu, ya. Di sini kita sama-sama belajar, ya. Oke? Oke. Ya, kita tinggalkan kata keterangan, kita masuk ke kalimat perintah. Untuk kalimat perintah, di situ harus ada. Coba, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Yang Pak Guru sebutkan tadi itu merupakan salah satu dari contoh dari kalimat perintah. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, silakan Rina. Untuk kalimat perintah, coba berikan contoh. Eli, bagaimana Eli? Oke, untuk Pak Guru kasih contoh ya. Untuk kalimat perintah, Pak Guru kasih contoh. Masukkan air panas pada Pak. Itu merupakan perintah. Perintahnya mana? Masukkan air. Masukkan itu yang merupakan perintahnya. Ya. Atau ambillah air di dalam ember. Kata ambillah itu yang merupakan kata dari perintah itu, tapi digabungkan menjadi sebuah kalimat, akhirnya menjadi sebuah kalimat perintah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya harapkan kalian saling mencatat yang penting-pentingnya. Oke? Jangan kalian hanya batangnya bagus. Ternyata tidak ada yang masuk, ya? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh dari teks prosedur. Coba kalian perhatikan dari baik. Di situ ada sebuah gambar dari masakan. Masakan di sini yaitu nasi goreng kambing. Ada yang suka? Ada yang suka kambing? Ada. Ya, coba diperhatikan, lihat di situ ada bahan, ada bumbu. Lengkap yang jelas di sini jenis dari teks prosedur. Jadi kalian perhatikan baik-baik, di situ ada dia punya penguraian butiran nasi menggunakan garpu agar ponis banyaklah di situ, ya. Nah, ini ada satu lagi yang tadi makan, toh sekarang minum. Ada yang tahu? Apalagi lihat yang alam begini dan Oke, nah ini apa nih?
Ini sebuah kopi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Siapa? Mungkin berkaitan dengan tadi yang Pak Guru jelaskan, ada yang kalian tidak paham. Ayo. Ada yang bertanya, Eli? Kayaknya Eli yang dipikirkan bagaimana caranya saya bisa makan ini. Eli nanti belum waktunya. Ingat kita lagi belajar ya. Nanti setelah proses belajarnya sudah selesai, posisi di luar atau lagi keluar main, ya, oke? Iya Pak. Iya Pak. Tapi jangan kesimpan begitu ini. Oke, penggunaan bagikan kelompok. Sebelumnya, Pak Guru akan bagikan tiga kelompok. Pak Guru harapkan kalian cabut undian. Oh, di sini Pak Guru ada pegang kertas. Oh, itu juga. Sabar. Pak Guru acak dulu ya. Yuno berdiri, Maya berdiri, kemudian ini Farel, Eli, tukar posisi. Maya ke Yuno, Yuno ke Maya, Farel ke Eli, dan Eli ke Oke, sudah? Ya. Di sini kelompok satu ya? Iya Pak. Betul. Iya Pak. Di sini kelompok 2 dan kalian kelompok 3. Oke, silakan Pak Guru harapkan. Pak Guru kasih waktu setengah menit. Kalian konfirmasi ya, diskusi siapa menjadi titik. Ayo silakan. Setelah kalian tentukan ketuanya dan ketua harap maju ke depan untuk ambil undian. Pak Guru ada pegang kertas di sini untuk undian. Sudah? Sudah ditentukan? Sudah Pak. Untuk kelompok 1, ketuanya siapa? Oh, Kirina, ke depan dulu. Kelompok 2, ketua Farel, ya. Kelompok 3 Trek kosong. Nah, nanti kami nyontek lagi. Oke. Kelompok 1. Aku menjeboti. Ya, silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke, untuk Rina, kelompok 1. Kelompok 1, apa yang pendapat di situ? ST. ST. Memang kelas. Kelompok 2. Pisang goreng Pak. Pisang goreng. Untuk kelompok 3. Kopi Pak. Kopi Pak. Kopi. Ya, pisang goreng dan
Ya, di situ Pak Guru sudah bagi kalian kelompok, kemudian kalian lihat di situ kalian sudah dapat gambar dari Nah, di sini Pak Guru harapkan kalian menulis teks prosedur cara pembuatan dari gambar yang kalian sudah. Kelompok 1 ST. Jadi kelompok 1 kalian buat langkah-langkah teks prosedur tentang Kelompok 2 kalian membuat teks prosedur tentang pisang goreng. Sedangkan kelompok 3, perhatikan, kelompok 3 kalian harus buat teks prosedur tentang Oke, silakan kalian diskusi pada kelompok. Pak Guru harapkan diskusi, ya. Jangan harap 1 orang atau 2 orang. Nanti setelah ini kalian presentasikan. Kalian masing-masing kelompok presentasikan kalian punya hasil dari diskusi kalian. Dan kelompok lain, Pak Guru harapkan kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan. Jangan aja di sana. Kalau nikah, mana nikah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Siapa yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok yang sudah? Oke.
kalian tulis nama dan kelompok yang di situ, kemudian judul, tujuan, bahan dan alat. Ya, Pak Guru harapkan kalian isi di KPD yang Pak Guru sudah. Ya, nama kelompok terus nama kalian. Ya, ada yang belum paham? Ya, ya, Pak Guru harapkan perhatian supaya kalian lebih meringankan kalian. Coba kalian cari referensi di internet. Ya, yang ada HP coba cari, buka di internet, cari referensi. Yang ada HP, siapa yang pegang HP? Ada? Ya, coba cari di ada ya bang, mungkin bisa punya HP, mana? Ah, cari di internet, ya. Sebagai referensi. Kalau di sini siapa yang pegang HP? Tidak ada? Coba cari di buku. Siapa tahu ada? Ya. Perhatikan baik-baik di situ. Nah, di sini cara-cara. Tapi kalau untuk masak, coba diperhatikan. Tujuannya apa? Toh? Bagaimana? Ya, nama di sini toh, nama kelompok, terus kamu, namamu siapa di sini? Masing-masing kan sudah ada, ya toh. Tapi Pak Guru arahkan, di situ kan kalian terkelompok, kalian diskusi, toh. Jadi jawaban itu kan satu, sama, ya. Nah, nanti dari jawaban kalian itu, sebentar kalian presentasikan di depan. Terus kelompok yang lain kalian menanggapi hasil presentasi dari teman kalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa.
Aku harapkan silakan kalian diskusi tapi jangan ganggu kelompok lain ya. Kenapa? Bingung? Bingung? Mana ada HP tuh? Kalau bukan internet tapi ayo.
Sudah? Belum? Berharapkan pesannya karena ini kerja ke ya kertas satu ada kelompok yang sudah semua belum? Iya, Pak. Tempo sedikit, ayo jangan sampai waktunya habis. Kalian sudah? Ayo. Sudah kan belum? Kalian sudah tuh belum? Sudah? Yang belum? Maya lari. Punyamu sudah? Cepat. Cepat. Cepat.
Tiga. Oke, sudah? Sudah. Jenuh tidak? Bosan? Yuk. Kita explaining dulu ya. Bisa? Bisa. Yang tadinya otak lagi panas-panas, kita kasih dingin sedikit dengannya. Kita goyang sambil dengan musik. Oke, kembali ke posisi masing-masing yang tadi, masing-masing kelompok ya. Oke. Oke. Sekali lagi? Iya. Gitu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke. Tambah. Tiga. Ya. Oke, kita kembali tadi. Siap untuk diskusi? Siapa? Ya. Aku harapkan kalian presentasikan kalian punya hasil dari kalian per kelompok dan pergerakan setiap kelompok mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain akan melengkapi. Oke, kita mulai dari kelompok satu. Ya silakan, pergerakan yang lain silakan untuk mendengar dan menanggapi ya. Ayo, waktu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Judulnya ST. Tujuannya membuat ST. Bahan dan alat yang digunakan yaitu bahan gula, daun teh, air panas, dan es batu. Alatnya satu cangkir gelas, sedotan, sendok, dan sedotan. Langkah-langkah pembuatan. Cara membuat SD. Pertama-tama siapkan satu cangkir gelas dan 2 sendok gula ke dalam gelas. Masukkan daun teh ke dalam gelas dan tuangkan air panas secukupnya dan diaduk sampai larut dan tambahkan es batu. Lalu siap disajikan. Oke, itu adalah hasil dari kelompok 1.
Mungkin yang lain mau. Guru harapkan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Ya Pak. Ya silakan. Ya, kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa bahan utama dari ST? Gelas. Gula dan daun teh. Jawaban dari kelompok 2. Ada lagi dari kelompok 3 mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita dengarkan untuk kelompok 2. Ayo. Ya, baik. Bisa berdiri. Ya, saya terima kasih atas waktu ini. Coba presentasikan di depan jalan seperti kelompok 1 supaya lebih jelas. Supaya kita bisa fokus. Kelompok 3 pokoknya harapkan kalian fokus baik-baik dengan hasil teman kalian. Terus sebentar kita kalian sengaja. Ya. Oke, silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Sebelum kami ini saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Farul Yanggi. Dan di sebelah kanan saya ada Kami Nasir Karubui. Sebelahnya ada Bertina Sujori dan di sebelah ujungnya ada Efrin Ketebosi. Dan sebelah kiri saya ada Marcel Berbete. Oke. Materi yang kita bahas yang hari ini yang berjudul pisang goreng. Oke, tujuannya yaitu cara membuat pisang goreng. Bahannya pisang, tepung terigu, gula pasir, garam, vanila, air, minyak goreng. Alatnya baskom, gayung, sendok, sendok makan, piring, wajan, sendok goreng, kompor. Langkah-langkahnya, pertama-tama masukkan tepung terigu ke dalam baskom, lalu masukkan setengah sendok garam, 2 sendok gula pasir, tuangkan vanila secukupnya dan tambahkan 1 gayung air. Lalu campurkan hingga merata, nyalakan kompor, panaskan 1 liter minyak dan selanjutnya kita menggoreng pisang hingga matang dan ditiriskan ke dalam piring lalu siap disajikan. Oke, baik. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok 1 sama kelompok 3? Baik, kami dari kelompok 3 ide yang bertanya pertama membuat goreng itu Bahan terutamanya yaitu tepung sama pisang. Bagaimana? Ya, Kelompok 2, ada yang ingin bertanya? kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Kalau tidak ada ya sudah. Ayo kembali ke tempatnya. Sekarang aplaus. Ya, kelompok 3 silakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul tentang cara membuat kopi. Judul cara membuat kopi. Bahan dan alat: gula, kopi dan air panas. Alat: gelas dan sendok. Langkah-langkah cara membuat kopi: pertama, siapkan gelas dan sendok dan tuangkan gula 2 sendok ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Lalu tuangkan 1 sendok kopi ke dalam gelas. Lalu masukkan air panas ke dalam gelas yang sudah diisi gula dan kopi. Lalu diaduk sampai larut dan siap disaji. Mulai ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1, mungkin kelompok 2. Kelompok 1, ketua adalah kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang bertanya, apa tujuan prosedur? Yang berangkat proses pembuatan, cara membuat sesuatu, tahu membuat apa saja yang bisa bermanfaat. Sampaikan tema. Ya, dari hasil diskusi kalian, aku harapkan kalian bisa paham apa itu tentang teks Oke, ya, bisa kita ambil ya, dari kegiatan diskusi tadi di kelompok kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang kalian lakukan tadi merupakan teks prosedur. Oke, untuk kelompok yang menurut kalian kelompok mana yang paling bagus untuk diskusi? Kelompok 2. Kalau Pak Guru semuanya bagus, apa yang paling bagus sekali ada di kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, dari hasil diskusi kalian, sekarang ada tugas untuk kalian untuk evaluasi. Silakan dikerjakan, ya. Siapa yang belum dapat?
Silakan cetakannya. Ada lagi pendapat? Oke. Dapat juga. Ya. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada yang sudah Prof bagikan. Waktu kalian 2 menit. Tempo. Bukan waktunya diskusi. Sudah selesai diskusi yang tadi. Ayo, tempo. Oke, sudah? Sudah Pak. Ya, tunggu. Apa ini? Oke. Aku harapkan kalian kumpul LKPD yang tadi. Ayo, waktu. Ayo yang belum, ayo cepat. Ya, sudah semua? Apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Bisa mengetahui bagaimana cara mencari dana, proses proses. Iya, dari hasil pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat melakukan sesuatu
dengan menggunakan tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang harus dibuat. Ya, diikuti. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Oke. Untuk materi berikutnya, kita akan masih dalam teks prosedur, tapi untuk masih di bab yang sama. Ya, kita akan membuat laporan kegiatan membaca non-fiksi dari hasil teks prosedur. Ya, bisa. Itu nanti untuk pertemuan berikut. Oke. Ya, sebelum kita akhiri, Pak Guru minta untuk satu orang pimpin doa. Ya, Karen, mari. Sebelum kita dalam doa. Ya baik teman-teman, Pak Guru, sebelum kita pulang mengakhiri mata pelajaran ini, saya akan menutupnya dengan doa. Dan menjadi komitmen kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Terima kasih Tuhan, telah menunjukkan kami dari pagi hingga siang hari ini. Kiranya Engkau mau menjaga kami, tibakan kami ke rumah kami masing-masing, dan kami besok akan kembali lagi di kelas ini, Tuhan, kelas yang sama. Terima kasih atas perlindungan-Mu, kami semua sehat dan selamat dan sentosa. Kami dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami dapat berdoa. Haleluya, amin. Iya. Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ayo.